pekan ini di program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Gina Vita. Kalau Anda lihat di belakang saya ini, Anda bisa tebak dan berpikir saya lagi di mana? Pameran foto? Enggak, saya enggak di sebuah pameran foto. Saya lagi di rumah dinas salah seorang pejabat publik yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. Kira-kira siapa? Kalau dari foto, sudah kenal belum? Pasti kenal dong. Nah, nggak usah lama-lama, saya akan langsung ngundang. Sudah bersama saya saat ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Vita, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Keren aja tuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, ini nggak kalah keren nih Pak foto-fotonya Pak. Oh iya. Nah, ini lagi sama cucu Pak. Ini cucu saya, ini yang paling tua, namanya Ili. Ini nomor 2 Kalila. Ini Kaisara. Saya punya cucu 7. 7 banyak ya Pak. 7. Ramai ya Pak ya rumahnya. Ini ya? yang paling cucu saya yang paling akhir nih. Namanya Kaula. Lihat tuh kan. Kalau sama saya tuh, kalau dekat dia kadang-kadang takut, tapi kalau jauh nyariin. Ini pas lagi suka-sukanya sama saya. Saya cium dia tenang aja tuh, nggak marah. Jadi cucu-cucu kok manggil Pak Zulkifli apa Pak? Opi. 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 Kenapa ya. Dipanggilnya Opi Pak? Opi, kalau istrinya dipanggilnya Omi. Oh, Opi dan Omi. Opi dan Omi. Iya. Ini cucu dari anak pertama Mbak Putri ya Pak? Ini Putri. Yang ini nomor 2 Zita. Ini Zita. Ada satu lagi nggak nampak fotonya. Nggak nampak fotonya. Kan Pak Zulkifli Hasan 4 ya Pak ya anaknya Pak ya? 4. 1 Putri, 2 Zita sudah menikah, 3 Rai sudah menikah, 1 belum. Oh, 1 sekarang belum. di New York lagi kerja. Lagi saja pulang, Rai belum mau pulang. Oh, belum mau pulang. Katanya mau pulang tahun 2024. Udah 7 tahun. Oh, udah 7 tahun di sana udah Pak? 7 tahun ya. Saya udah kangen semua pengen dia pulang. Tapi katanya tapi mudah-mudahan lah sekarang mau dirayu mau gitu mudah-mudahan. Tapi kan masih bisa video call gitu kan bisa, Pak? Bisa, tapi kan nggak pulang-pulang kan kita kan kangen juga ya Pak? Kangen, iya. Tapi gitu. masih ada waktu kumpul bersama keluarga Pak semenjak jadi Menteri Perdagangan Pak? Iya dong, mesti ada. Ya walaupun buat saya itu kalau ditanya senang jadi menteri atau senang itu kalau kumpul cucu. Ya, buat saya kumpul cucu itu mewah gitu. Tadi kan sebelum kita wawancara Bapak juga sempat tenis dulu ya Pak? Sempat tenis sebentar ya. Oke. Itu biasanya berapa lama tuh Pak kalau olahraga Pak? Ya kalau ada waktu bisa 2 jam, kalau nggak ada 1 jam. Ada perbedaan nggak sih Pak waktu olahraga dulu sebelum jadi menteri dan sekarang ini Pak? Kan ya, sekarang pasti makin jadi sibuk. kalau olahraga jadi mewah. Jadi mewah. Mewah ya, waktunya sedikit. Karena waktunya sedikit. Iya, waktunya sedikit ya. Oke, tapi paling alasan paling suka lari tuh kenapa sih Pak? Murah, di mana saja bisa. Pakai sepatu sendiri bisa, berteman bisa, ya, nggak ada ongkosnya. Di komplek bisa, di GBK bisa, di Car Free Day bisa, di luar kota di mana aja bisa. Kemarin saya ke Dubai, teman presiden saya lari Dubai 45 derajat. Wah. 45 derajat itu jam 7 malam. Jadi saya lari jam 7 malam 45 derajat. Waduh, luar biasa tuh. Nah Pak, tadi sudah mengetahui keseharian menjadi semenjak dilantik ya Pak, ini belum sebulan berarti ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya 3 minggu lah. 3 minggu ya? 3 minggu ya. Nah ini kan tentu ada banyak sekali Pak ya, tantangan, pekerjaan rumah, semenjak sudah dilantik menjadi Menteri Perdagangan Pak. Ya saya ini kan jadi Menteri Perdagangan musibah. Ya harusnya kita dapat berkah, harga-harga komoditi naik, ya termasuk sawit kan, windfall, jadi harganya bagus sekali. Mestinya petani itu dapat 4.500, 5.000 per kilo, ya. Pengusaha juga, waduh, cuannya banyak dah, cuannya untung banyak, ya kan. Pemerintah senang juga karena pajaknya banyak. Mestinya rakyat juga senang, harganya murah gitu, dapat minyak. Nah, soal tapi itu semua jadi bencana. Aneh kan? Harusnya berkah jadi bencana. Itu loh. Nah, saya pas datang di situ, gara-gara bencana itu saya datang. Gitu, kasih presiden tugas. 1 bulan harus normal. Nah itu dia tuh. Nah itu sudah normal belum Pak? Ini kan sudah 3 minggu hampir jadi, 1 bulan. 2 minggu minyak goreng curah yang nggak minyak goreng yang nggak terkendali itu 2 minggu sudah terkendali. 2 minggu sudah terkendali. Minggu. Jadi seluruh Indonesia kecuali Papua, Maluku, sebagian kecil Sulawesi yang masih mahal, tapi lainnya sudah 14.000. Bahkan Jawa Bali hari ini ada yang di bawah 14.000. Oke, itu per kapan Pak datanya Pak? Tadi saya ke pasar udah, tadi pagi ini. Oh pagi ini? Bisa di Google aja. Google, Kemendak, lihat harga-harga, kelihatan semuanya. Oke, tapi kan tadi Pak Zulus mengatakan bahwa ini kan belum merata ke semua daerah ya Pak ya? Belum, masih ada memang. Beberapa daerah. Yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh. Karena dia pakai minyak curah kan? Ngirimnya pakai galon, pakai tangki, mahal ongkosnya. Nah itu menormalkan atau menstabilisasikan harga minyak goreng yang jadi jauh-jauh HRT 14.000 tuh gimana Pak? Oh kita benahi instrumennya kan,
Kemarin itu kan nggak jalan-jalan, instrumennya nggak ada. Ya, pengusaha mau, bukan nggak mau. Pengusaha kasih pasar dalam negeri, tapi harga tetap mahal karena instrumennya nggak ada. Dikasih, ya kan? Nggak, instrumennya nggak ada, distribusinya nggak ada, ya harganya yang diterima orang jual mahal lagi. Nah, kita benahi instrumennya distribusi ya. Maka ada namanya Siguri, ada namanya Warung Pangan, ada namanya apa namanya si Mirah itu ya. Nah, sekarang sudah hampir 20 ribuan, semacam pom bensin lah kalau bensin. Tapi ini semacam distributor minyak ya, yang pakai galon-galon banyak, pakai besar-besar itu. Nah, itu ada hampir 20.000 tempat. Nah, oleh karena itu sekarang ibu-ibu dengan mudah bisa menjangkau minyak 14.000 itu. Kecuali yang jauh. Papua itu kan jauh ya. Atau Maluku dan sebagian Sulawesi seperti Tarakan. Lainnya itu sekarang sudah 14.000, Jawa, Bali bahkan di bawah 14.000. Di bawah 14.000. Iya, cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu. Nah, Pak, itu kok bisa secepat itu ya, Pak ya? Meskipun tadi ya, ini kalau tentu kabar baik, tepat, tapi solusinya apa yang tepat, sudah dilakukan, kerjanya Pak? tepat, ya, pengawasannya bagus, semua mendukung, kenapa tidak? Bisa kita kok. Jadi apa yang sudah dilakukan, Pak, sampai pada akhirnya belum genap 1 bulan ini harga sudah stabil atau bahkan Iya, tapi di itu baru bawah satu soal 14.000. selesai. Iya. Harga ibu-ibu beli minyak 14.000 udah selesai udah sekarang. Tapi kan masih ada dampak yang sangat dahsyat, masih. Ini baru satu soal. Masih banyak 2 soal, 3 soal, 4 soal yang belum selesai. Apa? Petani sawit, tandan buah segar murah. Saya nangis juga saya. Kadang-kadang saya nitikan air mata. Sekaranglah saatnya petani kita itu panen, tapi dia menderita karena kesalahan kita. Sedih kita. Dia harusnya dapat 4.000, 3.500 paling murah, tapi petani dapat 1.000. Tanggung jawab kita sebagai pengambil kebijakan. Waduh, itu sedih gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bekerja keras bagaimana agar tandan buah segar itu bisa seperti Malaysia, 3.500, 4.000 ya. Nah, memang tidak mudah ini, persoalan tidak mudah ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang kita buat kemarin misalnya dianggap menghambat itu karena di DMO. Jadi kalau dia kasih 1.000, dia bisa kirim ke luar negeri 5 kali. Jadi berapa itu? 5.000 ya kan? 5.000. Nah, itu dianggap kurang sehingga menghambat ekspornya lambat. Kalau ekspornya lambat, pabrik-pabrik itu tangkinya penuh. Tangkinya itu kan minyak penuh, nggak bisa produksi. Kalau tangki pabrik nggak bisa produksi, nggak bisa beli tandan sawitnya petani, maka harga murah. Nah, ini yang kita atasi segera. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, Pak. Kalau bicara dalam konteks DMO sendiri, Pak, DMO kan sebagai syarat izin perusahaan itu bisa mengekspor. Misalnya kita bicara dalam konteks minyak goreng, kan begitu CPO-nya. Nah, apakah kemudian kelangkaan yang selama ini terjadi itu bisa dikatakan bahwa selama ini pengusaha yang bergerak di bidang ekspor minyak goreng ini memang tidak taat DMO atau bagaimana sih sebetulnya, Pak? Semua niatnya baik, pengusaha oke, ya kan? Gitu, pengusaha oke. Dia untuk dalam negeri silakan, oke, nggak ada masalah. Hanya memang kita kemarin tidak ada instrumennya. Sekarang pengusaha ngasih, terus mau nyampe ke ibu di Jawa Tengah, Jawa Timur, di kampung-kampung, di Bali itu gimana caranya? Gimana caranya? Mekanismenya apa? Instrumennya apa? Nggak ada. Jadi soal distribusi yang menjadi permasalahan hulunya ya, Pak? Nah, saya kan terlatih. Saya umur 19 tahun sudah punya distributor dulu di hampir ratusan kabupaten kok, 20 provinsi. Jadi saya paham betul nih. Nah, ini saya sudah selesai, sudah. Sehingga harga bisa 14.000 kurang dari 14.000, tinggal Maluku dan Papua. Itu pun sudah kita atasi. Kita sekarang buat minyak goreng mereknya minyak kita. Jadi dikemas, kemasan sederhana ya. Kemasan sederhana agar dia bisa ngirimnya mudah. Bisa ke Maluku, bisa ke Papua, sehingga Maluku, Papua juga bisa dapat harga yang sama. Ditulis di luarnya 14.000. Nah, gitu. Jadi yang dilakukan kemarin ini, kenapa kemudian sebelum 1 bulan sudah harganya sesuai dengan HET, bahkan ada yang di bawah HET itu karena hulu yang tadi soal distribusi yang kemudian Anda lakukan, Pak? Udah bagus ya. Ada 20.000 pengecer sekarang. Ada 20.000 pengecer. Bisa diklik di media, kelihatan di Google, tadi di Kementerian Perdagangan, udah di mana-mana udah ketahuan. Nah Pak, kalau soal distribusi Pak, yang menjadi pertanyaan juga, tadi kan permasalahan hulunya adalah soal distribusi. Tapi begini Pak, kalau kita pakai perspektif atau sudut pandang misalnya ya Pak ya, kan ada
sekarang ini waktu itu kan harga minyak goreng sempat tinggi banget, bahkan Iya. lebih dari HET kan Pak, Rp14.000. Kan otomatis kan masih ada beberapa barang minyak goreng yang masih tersedia di pasaran. Pasti kan sebagai perspektif orang yang pengusaha ya pasti nggak akan habiskan dulu stoknya kan Pak. Jadi kan harga itu masih tetap akan tinggi, itu gimana Pak? Gini, minyak itu ada dua macam. Ini yang kadang-kadang kita salah paham ya. Minyak goreng itu ada dua macam. Satu yang branded, punya merek. Nah, itu harganya macam-macam. Mau beli baju branded kan macam-macam harganya. Satu lagi minyak murah, minyak curah namanya. Nah, minyak curah itu harganya paling tinggi 14.000. Tapi didapatnya di mana? Didapatnya di tempat-tempat yang kita sudah sediakan. Yang 20.000 tempat itu, gitu. 14.000. Nah, kemarin tempat-tempatnya itu belum ada, sekarang sudah ada, sehingga harga turun. Jadi kalau minyak yang branded, memang harganya macam-macam. Ada yang 17, ada yang 20, ada yang 20, macam-macam. Tergantung mungkin jenisnya, mereknya ya. Kalau terkenal mahal juga dia. Saya akan tanyakan juga soal harga pangan ya Pak ya, karena Nah, boleh. masih menjadi polemik di masyarakat. Itu tadi minyak goreng ya, Iya. sekarang soal pangan. Tapi kita jeda dulu ya Pak ya. Oke. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke.